Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan bangun pagi dan menghadiri majelis ilmu pada hari ini. Semoga Allah meridhai seluruh amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai majelis kita, mari kita awali dengan dzikir. Bisa mengikuti dengan kertas yang sudah dibagikan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hardin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dan mari kita sempurnakan dengan doa niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatan al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, tidak panjang lebar, kepada guru kita Pak Kiai Syatori Abdul Rauf, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Majelis Ruang Berkembang, Majelis Sahabat Cinta, satu kebahagiaan tersendiri bagi kita di awal tahun 1448 Hijriah ini, kita mengisi dengan sesuatu yang insya Allah mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalaulah kita mengawali tahun ini dengan kemuliaan, kelak pada saatnya tahun ini berakhir juga berakhir dengan kemuliaan. Tapi kalaulah kita tidak ketemu dengan akhir tahun 1448 Hijriah, kapanpun hidup kita berakhir, mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memulai tahun ini kembali mengkaji kitab beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Memang judul kitabnya panjang begini. Ini harus dihafal karena nanti keluar dalam ujian. Iya, kalau lihat judulnya memang kitab ini sengaja ditulis oleh penulisnya, yaitu Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, untuk menjadi panduan ya, bagi siapapun yang menyadari bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan menuju akhirat, persisnya perjalanan pulang kembali ke surga. Nah, salah satu nasihat yang beliau sampaikan kepada kita, bagaimana akhir hayat kita ini husnul khatimah, besok nanti masuk ke surga, adalah bagaimana kita meneguk makmurah, mereguk ma'murah. Jadi ada makmurah, ada ma'murah. Saya mau menulis ini awalnya agak bingung gimana cara menulisnya. Ya, ini memang nasib tulisan Arab ketika diubah dalam bentuk tulisan Latin. Ya. Meneguk makmurah, mereguk ma'murah. Akhirnya saya tulis begini. Ya. Tapi ini kan kalau sepintas nggak ada bedanya. Ya. Nah, karena itu memang enaknya di bahasa Arab kan. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Arabnya, ya, maka memiliki tulisan syurbul ma'murah, nailul ma'murah. Nah, baru ketahuan memang beda. Satunya ma'murah, satunya lagi ma'murah. Beda di mana Bapak Ibu? Hamzah dan Ain. Tapi kan memang nasib Hamzah dan Ain kalau ditranslatekan ke Indonesia sama. Iya, walaupun ma'murah ya, sudah jadi bahasa Indonesia, tapi bukan Ain melainkan Ka. Ya, pernah dengar kata makmur? Nah, itu sebenarnya diambil dari ma'murah. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, salah satu cara agar kita bisa selamat sampai akhir hayat husnul khatimah adalah bagaimana kita mau meneguk makmurah. Iya, tentu ini bahasa kiasan dan inilah yang ingin kita bahas bersama. Apa sih yang dimaksudkan dengan meneguk makmurah dan mereguk ma'murah itu? Nah, kita awali yang pertama dulu, yaitu meneguk makmurah. Iya. Apa yang dimaksudkan dengan makmurah? Makmurah itu dari kata amara yang artinya perintah. Ya, nanti dari amara ini muncul amir. Nah, kalau amir itu yang diperintah, yang memerintah, maaf. Nah, kalau makmur itu yang diperintah. Maka pengertian makmurah adalah setiap kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita untuk
melakukan. Ya. Inilah yang dimaksudkan dengan makmurah. Ya. Jadi meneguk makmurah, ya, artinya bagaimana kita menjadi orang yang selalu melakukan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi makmurah ini contohnya banyak ya. Salat itu jelas makmurah, zakat, puasa, haji, berkata, jujur, mencari ilmu, tilawah Quran, zikir. Ya, kalau makan itu termasuk makmurah? Tidak, Bapak Ibu. Kok kayak nggak pernah makan nih pakai mikir. Kan ayatnya jelas, kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Itu bahasanya aja sudah bahasa perintah. Ya, berarti makan dan minum itu juga termasuk makmurah. Ya. Jadi inilah arti dari makmurah. Jadi meneguk makmurah intinya, meneguk di sini maksudnya kita merasakan makmurah itu seperti kalau kita haus butuh minum. Ya, maka makmurah itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu artinya kita sudah meneguk makmurah. Merasakan betul bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi kebutuhan. Saya nggak bisa membayangkan kalau sehari saya nggak baca Quran. Ya, nggak membayangkan sehari saya tidak berzikir, saya tidak sedekah. Ya, seperti orang yang kehausan tapi tidak ketemu air, gelisah. Maka begitulah orang yang betul-betul sudah meneguk makmurah. Kalau harusnya sholat kok belum sholat, itu gelisah. Ya, mau tidur kok kayak ada yang kurang apa ya? Oh ya Allah, ya. Saya belum khatam 1 juz bagi yang targetnya atau biasanya 1 juz. Ya, nah kalau sudah begini itu tandanya betul-betul sudah meneguk makmurah. Nah, orang yang sudah meneguk makmurah pasti dia akan mereguk makmurah. Iya, mereguk itu kan maksudnya mendapatkan, memperoleh makmurah. Nah, apa itu makmurah? Nah, kalau makmurah adalah kemakmuran. Memang sudah jadi bahasa kita. Ya, kemakmuran, kesejahteraan, kecukupan hidup yang Allah berikan untuk siapa saja yang selalu melakukan makmurah. Jadi memang ada benang merah antara makmurah dengan ma'murah. Berarti logikanya kalau kita pengen hidup makmur, maka jangan lupakan makmurah. Tapi itu orang nggak pernah melaksanakan perintah Allah tapi hidupnya makmur. Ada nggak Bapak Ibu? Sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, tapi hidupnya makmur. Nah, makmurnya orang yang hidupnya seperti ini, makmur apa? Makmur istidraj. Iya, bukan makmur karunia, bukan makmur anugerah. Jadi inilah pengertian makmurah. Ya, makmurah pasti akan Allah berikan kepada yang mau melakukan makmurah. Nah, terus wujud makmurahnya apa? Nah, ini juga penting ya. Karena kata makmur itu asosiasinya kemana Bapak Ibu? Iya, kaya raya, betul. Nah, tapi yang kita maksudkan dengan makmurah di sini, ya, tiada lain adalah hidup tenang, damai, bahagia. Ini yang dimaksudkan hidup makmur. Ya. Jadi ini makmur versi MSC. Iya. Jadi hidup tenang, damai, bahagia. Ya, sebab makmur versi UUD kan ya beda lagi. Di UUD ada makmur enggak? Ada ya, kemakmuran. Tapi sekali lagi makmurah yang kita peroleh dari makmurah adalah kita hidup tenang, damai, bahagia. Tenang bersama Allah,
damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun. Nah, inilah makmur yang sesungguhnya, tenang bersama Allah. Iya. Kalau orang tenang bersama Allah, iya, maka dia akan tenang dimanapun. Iya, dia akan tenang kapanpun. Dia akan bahagia bersama siapapun. Iya. Ini orang yang hidupnya betul-betul makmurah. Iya. Di atas meja makan, di atas meja makan. Iya, yang banyak itu. Iya, di tempat biasa. Ada, dicari aja. Iya, pakai kunci sendiri. Iya, dicari aja ada. Di atas meja makan. Yang banyak itu, itu kan ada yang nggak pakai tas kemarin cuma itu. Ya. Baik, mohon maaf nih. Ya, orang rumah nanya kunci. Emang kunci itu ya jadi kunci kemakmuran. Kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tenang itu tenangnya bersama Allah. Ya, kalau tenang bersama Allah bergantung pada uang nggak Bapak Ibu? Enggak. Iya. Tapi kalau uang sedikit tenang nggak Ibu? Nah, itu gambaran tentang sejauh mana kita hidupnya makmur. Iya, hidupnya makmur. Damai bersama diri sendiri. Iya. Kita kalau dihina orang masih suka panas nggak Bapak Ibu? Enggak, itu berarti sudah damai bersama diri sendiri. Bahagia bersama siapapun. Bisakah kita hidup bahagia dengan orang yang tidak membahagiakan kita? Iya. Kalau bisa bahagia hidup bersama orang yang tidak membahagiakan, nah tanda hidupnya makmur. Karena kebahagiaannya tidak bergantung pada orang lain. Orang lain mau membahagiakan atau tidak, uang saya bahagia. Bahkan orang yang betul-betul makmur adalah dia justru memutuskan untuk tetap membahagiakan orang yang hidupnya tidak membahagiakan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan makmur. Pengen seperti ini Bapak Ibu? Nah, mari kita simak nasihat beliau yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah ini. Ini yang kita nukil nasihat Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Nah, beliau mengatakan wa 'alaika bitaubati min kulli dzambin sawa'un kana saghiran aw kabiran, zahiran aw batinan. Wa 'alaika, dan wajib atasmu wahai saudaraku, bitaubati, untuk taubat. Kenapa beliau mengatakan taubat? Karena kita tidak akan mungkin bisa menekuk makmurah kalau masih melakukan dosa. Karena dosa itu dilarang. Maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan yang diperintah kalau masih melakukan yang dilarang? Ya. Nah, untuk menghentikan yang dilarang, kata beliau, wa 'alaika bittaubah. Taubat min kulli dzambin, dari semua dosa. Sawa'un kana saghiran, baik itu dosa kecil, au kabiran, atau dosa besar. Zahiran, baik dosa yang nyata, yang kelihatan, au batinan, atau dosa yang tersembunyi. Ya, dosa tersembunyi bisa jadi lebih banyak. Ya. Buruk sangka, mangkal, menyimpan kedengkian, kebencian, kesombongan, nggak kelihatan. Tapi itu dosa yang kata beliau semestinya kita bertaubat dari semua dosa itu. Kecil, besar, nyata, atau tersembunyi. Nah, beliau menasihatkan kita untuk taubat. Nah, ini kemudian beliau melanjutkan, fa inna taubata, ya, karena sesungguhnya taubat itu awwalu qadamin. Awwalu qadamin, langkah awal. Taubat itu adalah langkah pertama.
Jadi ibarat orang menempuh perjalanan, maka langkah pertamanya kata beliau adalah taubat. Sehingga siapapun yang pengen melangkahkan kakinya ke surga, maka harus diawali dengan taubat. Yada'uha al-abad, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba fi tariqis suluki, di dalam perjalanan menuju akhirat. Wahya asasun, iya, taubat itu adalah asas, dasar. Ya, asas jami'ul maqamati, semua maqam, semua kedudukan. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan maqam, maka taubat itu anak tangga pertama. Ya. Wallahu yuhibbut tawwabin, dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, sebagaimana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau Allah sudah mencintai orang yang bertaubat dan kita betul-betul sudah bertaubat, maka kita sudah mengantongi kekuatan yang amat sangat luar biasa untuk bisa berjalan menuju Allah, yaitu kekuatan bernama cinta Allah. Ya. Allah kalau sudah mencintai, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan untuk kita apa saja yang memang kita butuhkan, khususnya ya, dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itulah kalau kita lihat di Quran, dan ini juga yang dinukil oleh beliau, ya, beliau menukil beberapa ayat ya, di Al-Quran, juga hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang memerintahkan kita untuk bertaubat. Ya. Jadi taubat itu adalah salah satu contoh makmurah. Bahkan ini makmurah yang pertama. Ibarat orang minum itu ya, tegukan pertamanya itu taubat. Iya, taubat. Ya, ini beliau menukil firman Allah yang ada di surat An-Nur ya, ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi taubat itu makmurah, makmurah yang pertama. Nah, di hadis juga Rasul mengatakan, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ya, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak melakukan dosa. Ya, seperti orang yang tidak melakukan dosa, seperti orang yang tidak ada dosanya. Ya, seperti orang yang tidak ada dosanya. Semua manusia mungkin berbuat dosa, tapi begitu taubat, ya, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ini ayat dan hadis yang dinukil oleh beliau yang menunjukkan bahwa tidak ada pilihan bagi kita kecuali bertaubat. Selanjutnya beliau berpesan lagi, wa'alam anna taubata la tashihu biduni tarkiz zambi. Wa'alam, dan ketahuilah, anna taubata, ketahui olehmu wahai saudaraku, anna taubata, sesungguhnya taubat itu la tashihu, tidak sah, biduni, dengan tanpa, tarkiz zambi, meninggalkan dosa. Ya, taubat itu enggak sah. Ya, tidak sah kecuali dengan meninggalkan dosa. Ya, tidak sah tanpa meninggalkan dosa. Jadi kalau orang taubat tapi dia tetap melakukan dosa, ya taubatnya tidak sah. Wan nadamu, dan menyesal ala fi'lihi, ya melakukan dosa. Wal azmi, ya dan bertekad ala alla ta'uda, untuk tidak kembali ilaihi, kepada dosa, ma'ishta, selama engkau hidup. Ya, jadi ini kata beliau, taubat itu tidak sah ya, kecuali ya, atau jika tidak diikuti dengan meninggalkan dosa itu, menyesalinya, dan membulatkan tekad ya, atau azam, untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama hidup.
Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau inilah yang kita kemudian ingin sama-sama mengkaji, ya, bagaimana caranya agar taubat kita, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau ini. Dan Bapak Ibu, momen taubat ini, ya, sepertinya, ya, saat ini kita menemukan bentuknya, menemukan momennya, ya, yaitu momentum pergantian tahun, ya. Dari 1447 Hijriah sudah jadi masa lalu bagi kita. Saat ini kita masih di hari yang pertama tahun 1448 Hijriah. Kenapa tahun baru Islam itu sebutannya Hijriah? Karena memang mengambil momentum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita pengen mengambil momentum hijrah ini, ya, bagaimana kita kemudian berhijrah dengan ilmu. Ya, berhijrah dengan ilmu. Ya, karena memang hijrah itu butuh istiqamah. Hijrah itu butuh istiqamah. Ya. Orang kalau hijrah, ya, tidak dengan ilmu, besar kemungkinan dia tidak istiqamah. Ya. Orang kalau hijrah tidak dengan ilmu, nanti hijrahnya nggak tuntas. Ya. Kan kadang kita menjumpai fenomena orang hijrah. Ya, tapi karena tidak dengan ilmu, ya hijrahnya tidak tuntas. Ya, baru sudah berhenti. Nggak lanjut. Nah, kalau baru nggak lanjut, ada artinya nggak Bapak Ibu? Enggak. Sudah hijrah gitu. Ya, bahwa kita juga bersyukur, ya, ada yang tadinya tidak berjilbab jadi berjilbab. Itu kan namanya sudah hijrah. Tapi udah berjilbab semisalnya, ini sih semisal, ya, masih suka ngerasani orang, ya, masih males sholat, nah itu kan berarti hijrahnya belum tuntas, ya, baru iya. Nah, sebenarnya sama, taubat juga harus dengan ilmu. Kalau orang taubat nggak pakai ilmu, ya taubatnya nggak tuntas. Baru tahu sudah titik. Nah, kalau tahu tanpa bat jadinya ya tahu aja. Ya, padahal tahu ya harus dilanjutkan dengan bat. Saya udah taubat, nyesal nggak dengan dosa? Enggak lah, ini namanya bukan taubat. Taubat tapi nggak menyesal dengan dosa yang sudah dilakukan. Kan ada orang yang taubatnya itu alhamdulillah semua dosa sudah saya lakukan. Sekarang saatnya saya taubat. Nah, itu kesannya menyesal nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang taubatnya tidak didasarkan pada ilmu. Hijrah itu harus dengan ilmu. Nah, kalau dengan ilmu, dulu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti kalau begitu kita juga hijrah dari Jombor ke Pogung. Dari Pogung ke Jombor. Nabi mengatakan setelah terbukanya kota Mekah tidak ada lagi hijrah. Yang ada apa? Niyatun wa jihadun. Yang ada adalah niat dan jihad, niat dan berjuang. Ya, di hadis yang lain Rasul mengatakan, dan ini yang ada kaitan dengan nasihat beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Rasul pernah mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang Allah. Nah, ini kan ada kaitan dengan taubat tadi. Ya. Jadi untuk betul-betul taubat ya harus hijrah. Dan hijrahnya adalah, ya, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan ini menjadi starting awal untuk kemudian kita masuk ke makmurah.
melakukan yang diperintah. Ya, karena nggak bisa dicampur antara manhiyun, manhiyah yang dilarang dengan makmurah. Ya, jadi untuk bisa masuk ke makmurah, meneguk makmurah, maka harus meninggalkan manhiyah. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara logika, ya, kalau kita mau minum air putih, tapi di air putih itu ada semut, ya, mau langsung teguk. Apa yang dilakukan? Ya, mengambil dulu semutnya. Iya, sudah nggak ada baru diteguk. Iya, maka hidup juga sama. Iya, hijrah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah, setelah kita meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, inilah perlunya kita mengilmui. Nah, kalau didasarkan pada ilmu, Bapak Ibu, kita memang melihat ya, kehidupan ini ya, memberikan kepada kita setidaknya empat pilihan kampung kehidupan. Ya, kampung kehidupan. Jadi ada kampung hidup, ada kampung kehidupan. Kalau kampung hidup ya kampung di mana kita hidup. Iya, Pak Jaya kampungnya Meraen. Iya, saya kampungnya Pogung. Itu kampung hidup. Nah, kita tidak bicara kampung hidup tapi kampung kehidupan. Apa bedanya? Kalau kampung hidup itu kampung yang isinya kumpulan rumah. Ya, sekian banyak rumah ya ada dalam satu lokasi, maka jadilah lokasi itu menjadi kampung. Namanya kampung hidup, kampung orang hidup. Nah, tapi kalau kampung kehidupan itu wujudnya adalah kumpulan amal. yakni amal yang dilakukan oleh kita. Kan kita punya banyak amal. Nah, amal-amal yang kita lakukan itu kalau dikumpulkan nanti akan membentuk kampung, namanya kampung kehidupan. Ya, jadi di kampung kehidupan ini ya kita tinggal sendirian. Ya, tidak sendirian tapi kita tinggal bersama amal-amal kita. Nah, kalau didasarkan pada amal, maka memang kehidupan itu memberikan 4 pilihan kampung untuk kita. Ada kampung namanya kampung sayyi. Iya. Ada kampung sayyi itu secara bahasa sayyi itu artinya buruk, jelek. Ya. Ini bentuk mudzakkar. Kalau muannasnya sayyi'ah. Ya, sayyi'ah. Ya, di hadis kita pernah dengar Rasul mengatakan man sanna sunnatan hasanah, tapi lanjutannya man sanna sunnatan sayyi'ah. Nah, sayyi'ah itu bentuk mu'annas dari sayyi', ya, artinya buruk. Nah, nanti yang kedua ada kampung namanya kampung hasan. Sesuai dengan namanya, hasan artinya baik. Nah, yang ketiga kampung ahsan, ya, lebih baik. Nah, yang terakhir adalah ihsan. Kalau ihsan berarti paling baik. Ya. Semua kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini berada di salah satu di antara 4 kampung ini. Semua kita, siapapun. Ya. Entah sayyi, hasan, ahsan, atau ihsan. Tapi kalau rabaan dulu Bapak Ibu, saat ini kita tinggalnya di kampung yang mana ini? Nah, ini yang kita ingin kaji bersama. Ya, ini bagian dari kita merancang ya, agar kehidupan kita sesudah di dunia ini betul-betul kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kenikmatan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kalau lihat sepintas, ya, maka inilah makna dari kita hijrah. Ya, ini hijrah yang istiqomah. Jadi kalau kita betul-betul hijrahnya dengan ilmu, pasti kita akan istiqomah. Nah, istiqomahnya di mana? Tentu pertama kita hijrah dari sayyi ke hasan. Ya, dari sayyi ke hasan.
Nah, ketika kita sudah pindah dari sayyi ke hasan, ya, kira-kira sudah cukup belum Bapak Ibu? Belum. Ya. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan diri kita untuk pindah dari kampung hasan ke kampung ahsan. Sudah cukup di kampung ahsan? Tidak, karena ada kampung yang lebih baik. Maka kita pun kemudian hijrah dari ahsan ke ihsan. Nah, kalau sudah ihsan ya sudah. Karena dia paling baik. Di atas ihsan tidak ada lagi kampung yang lebih baik. Nah, berarti tuntasnya kita hijrah adalah kita sampai di kampung ihsan. Nah, di kampung ihsan inilah kita betul-betul akan meneguk makmurah itu secara utuh. Dan di kampung ihsan ini pula kita hidup makmur. Ya, jadi kemakmuran itu akan kita peroleh kalau kita tinggalnya di kampung ihsan. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau betul-betul hijrahnya dengan ilmu. Jadi kalau pakai ilmu, ya bisa jadi awalnya kita hijrah dari sayyi menjadi hasan. Nanti lanjut dari hasan menjadi ahsan. Sampai tuntasnya dari ahsan menjadi ihsan. Ya. Nah, setiap kita setidaknya saat ini harus mengenal terlebih dahulu posisi saya ada di kampung yang mana. Iya. Sampai tahu persis KTP kita Bapak Ibu. Karena masing-masing kampung ini ada KTP sendiri. Ya. Yang KTP ini ya memang nggak menjadi bukti. KTP ini menjadi bukti. Kita ini saya nggak usah kita sebut ya Bapak Ibu. Hasan, ahsan atau ihsan. Ya. Tapi kita mulai dulu dari mengenal kampung sayyi. Jadi kampung sayyi itu kumpulan amal. Ya, kumpulan amal. Maka kita ingin tahu suasana amal di kampung sayyi. Orang kalau tinggalnya, statusnya menjadi penduduk kampung sayyi, maka apapun yang dia lakukan itu tidak diizinkan Allah. Jadi senang melakukan yang tidak diizinkan oleh Allah. Wong sudah tahu ngerasani nggak boleh ngerasani, ngapusi nggak boleh ngapusi, nyolong nggak boleh nyolong. Jadi dia melakukannya yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, suasananya penuh dengan orientasi dunia. Jadi apa-apa itu ukurannya dunia. Sampai ketika ngaji juga nanyanya senaknya apa? Tempatnya di mana? Ya saya nggak mau, saya mau ngaji kalau tempatnya di hotel semisal. Pokoknya ukurannya itu selalu dunia. Ya, apa-apa itu ya, hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan dunia. Hatta ketika ada yang melamar putrinya, ya pertanyaan seputar dunia. Nah, ini ciri orang yang hidupnya di kampung sayyi dan nanti ya akan dikatakan menjadi penghuni permanen, penghuni tetap di kampung sayyi, berarti punya KTP kalau dia tidak suka dengan segala yang baik. Jadi yang baik-baik itu nggak suka. Orang yang nggak suka dengan segala yang baik itu berarti statusnya dia betul-betul penduduk tetap kampung sayyi. Sama yang baik nggak suka. Nah, karena itu kadang kita perlu hati-hati dengan segala yang baik ini. Ya, contoh memaafkan orang, Bapak Ibu suka nggak? Memaafkan orang yang menghina, suka nggak? Ini yang kadang kita harus merenung. Ya suka. Ya, kalau suka terus kita apakan orang yang menghina? Ya dimaafkan kalau memang suka kan. Tapi kok berat ya? Iya. Puasa nggak suka. Sedekah nggak suka. Nolong orang nggak suka. Tahajud nggak suka. Hati-hati kalau disebutkan yang baik, tapi selalu tidak suka.
Jangan-jangan lagi ngurus KTP jadi penghuni tetap tinggal di kampung Sayyid. Nah terus gimana? Nyatanya saya nggak suka memaafkan. Kalaulah seandainya ya, kita masih dalam kondisi memang saya nggak suka memaafkan, nggak suka berkorban, nggak suka mendahulukan orang lain, nggak suka berdamai, nggak suka tahajud. Minimal kalaulah ada kesempatan melakukannya, kita tidak sampai mengatakan pokoknya saya nggak suka. Udah pokoknya dia udah menghina saya, nggak mungkin saya memaafkan dia, titik. Saya nggak bakalan memaafkan dia sampai 7 keturunan. Semisal kalau sampai begitu, berarti dia penduduk tetap nggak Bapak Ibu? Ya, kampung Sayyid. Maka setidaknya, ya saya harusnya memaafkan dia. Saya harusnya memaafkan dia, tapi saya masih butuh waktu. Ya. Nah, setidaknya ketika ada ungkapan seperti itu, kita tidak sedang mengungkapkan bahwa saya penduduk kampung Sayyid. Ya sih harusnya saya tahajud, tapi kok ya saya masih harus berjuang dulu untuk bisa tahajud. Tapi kalau orang sudah apaan tahajud berat, ya cuma ngabisin waktu. Daripada tahajud mendingan nonton bola. Kalau sampai orang punya pikiran seperti ini, berarti dia penduduk kampung apa? Sayyid. Iya. Nah, orang yang statusnya ya sudah jadi penduduk kampung Sayyid, sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya dia masih mungkin nggak melakukan amal baik? Masih, iya. Masih mungkin dia melakukan amal baik. Tapi ketika dia melakukan amal baiknya tidak direken, tidak dihitung sebagai kebaikan. Ya, kenapa? Logika sederhananya, KTP saya Pogung. Ya. Sekarang saya di kampung Merain. Ya. Apakah saya dianggap penduduk kampung ini Bapak Ibu? Enggak, karena KTP saya Pogung. Saya kesini cuma numpang ngaji. Numpang lewat, betul. Iya, tapi tidak berstatus sebagai penduduk. Kenapa? Sesuai dengan KTP. Maka orang kalau sudah KTP kehidupannya, KTP kampung Sayyid, dia sholat pun tidak akan direken sebagai amal baik. Dan itu sebenarnya akan ketahuan pada saat ditanya, Pak tumben kok sholat? Karena sebenarnya dia nggak suka sholat. Tapi kok sholat gitu? Pas kita tanya apa jawab dia? Oh yang lain sholat. Nggak enak lah kalau saya nggak sholat. Nah kalau orang sholat karena nggak enak sama yang lain, berarti sholatnya direken kebaikan nggak Bapak Ibu? Enggak bisa dinilai sebagai amal baik. Karena amal baiknya cuma numpang lewat. Ya, cuma numpang lewat. Tahajud bisa jadi. Tapi ketika ditanya kenapa tahajud, lagi banyak masalah nih. Terus saya disaranin tahajud, ya udah saya tahajud aja. Siapa tahu nanti akan ada jalan keluar. Berarti sebenarnya tahajudnya untuk Allah atau untuk dirinya sendiri? Untuk dirinya sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita harus segera meninggalkan kampung Sayyid ini, hijrah ke kampung Hasan. Nah, terus seperti apa suasana di kampung Hasan? Yang namanya kampung, ya, sebuah kampung itu akan dikatakan baik. Salah satu cirinya apa Bapak Ibu? Di kampung itu ada masjid. Ada masjidnya nggak di situ Bapak Ibu? Ada. Nah ini berarti kampung baik, kampung Hasan. Nah seperti apa suasana di kampung Hasan? Ada 3. Pertama, beramal hanya yang diizinkan Allah. Jadi orang itu akan dikatakan berada di kampung Hasan, hijrah ke kampung Hasan, kalau semua yang dia lakukan, dilakukan yang Allah izinkan, hanya melakukan yang diizinkan oleh Allah, tidak melakukan yang tidak diizinkan.
Saya mau ngomong A, Allah izinkan nggak? Oh izinkan, maka kita ngomong A. Makan, Allah izinkan nggak Bapak Ibu? Maka makan itu amal baik. Minum Allah izinkan, amal baik. Tidur Allah izinkan, amal baik. Sepanjang memang Allah izinkan. Iya. Kalau Allah tidak izinkan, ya jelas tidak baik, ya buruk. Tidur itu Allah izinkan. Tapi kalau pas khutbah, ya, tentu tidak diizinkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi hanya melakukan yang Allah izinkan. Nah, yang kedua, melakukannya sesuai dengan tuntunan Allah. Melakukannya sesuai dengan tuntunan Allah. Makan, tuntunannya pakai tangan kanan. Maka begitu kita makan pakai tangan kanan, ya orang akan menyebut orang baik. Tapi begitu makan nggak pakai tuntunan Allah, pakai tangan kiri, orang menyebutnya orang apa? Tidak baik. Ya, walaupun makannya diizinkan, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Inilah suasana di amal di kampung Hasan. Dan nanti sempurna kita jadi penduduk kampung Hasan, berarti punya KTP. Kalau kita tidak menyukai segala yang Allah tidak izinkan untuk dilakukan. Ya. Jadi kita berketetapan, nggak seneng, nggak suka kepada apa saja yang memang tidak diizinkan oleh Allah untuk dilakukan. Ya, makan yang haram, ya. Allah nggak izinkan, ya saya nggak suka. Minum yang haram, berkata yang haram, pokoknya yang buruk-buruk saya nggak suka. Gosip itu dilarang, saya nggak suka gosip. Ya. Nah kalau kita Bapak Ibu sudah punya rasa tidak suka kepada segala yang buruk, maka sekali lagi status kita sudah permanen jadi penduduk kampung Hasan. Nah dalam keadaan seperti ini, walaupun kita sudah hidup di kampung Hasan, tapi kemungkinan melakukan amal buruk ada nggak Bapak Ibu? Ada, masih mungkin ya melakukan amal buruk. Tapi kalau kita sudah berketetapan nggak suka kepada yang buruk, maka walaupun seandainya kemudian karena satu dua hal kita melakukan yang buruk, keburukan itu tidak akan direken sebagai keburukan. Kenapa? Karena kalaupun melakukan amal keburukan, statusnya cuma lewat. Ya. Contoh pas datang ke pengajian, ya, kok yang menyampaikan kejelekan orang, ya, menyampaikan kejelekan orang, menyebut namanya, ya, menyebut namanya. Pokoknya kalau pengajian jangan ngaji di ustadz itu semisal. Karena ustadz itu ilmunya dangkal, ngajinya nggak jelas, orangnya bodoh. Iya, Bapak Ibu baru tahu kan? Nah, itu namanya gosip nggak? Gosip. Nah, kita ada di situ, berarti kita mendengar nggak? Berarti mendengar apa? Gosip. Iya. Tapi apakah kemudian kita terafiliasi bagian dari orang yang ngegosip? Tidak, karena kita sudah berketetapan saya tidak suka dengan gosip. Gak semestinya ya, menjelek-jelekan orang. Saya gak suka. Iya. Nah, maka walaupun kita sepertinya terlibat dalam keburukan, tapi tidak direken. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang yang memang tidak suka dengan segala yang buruk. Iya. Nah, tapi kalau belum punya KTP, ya, belum betul-betul nggak suka kepada yang buruk, berarti masih ada rasa belum memutuskan untuk tidak suka dengan yang buruk, maka akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya memang hijrah ke kampung Hasan, pagi hari sorenya balik lagi ke kampung saya. Jadi sholat jalan, ngerasani juga jalan. Nah ini namanya bolak-balik. Iya.
Berarti logikanya Bapak Ibu, ya tinggal di kampung Hasan itu sudah aman belum? Belum, karena masih tetanggaan dengan kampung Sayyid. Ya, jadi nyebrang ke kampung Sayyid. Maka tidak ada pilihan kecuali kita harus mengurus hijrah ke kampung Ahsan. Iya. Nah, bagaimana suasana di kampung Ahsan? Ahsan artinya lebih baik. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat itu sudah berpesan kepada kita untuk jangan merasa cukup tinggal di kampung Hasan. Harus berusaha naik pindah ke kampung Ahsan. Salah satu ayat yang sering sekali disebut ya, tentang Ahsan ini adalah apa yang Allah firmankan di surat Al-Mulk, ya, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu, ahsan, yang lebih baik apanya? Amalnya. Ayat ini kan secara sangat terang, sangat jelas memberitahukan kepada kita betapa jadi orang baik itu belum cukup. Harus menjadi orang yang lebih baik. Ya, berarti tinggal di kampung Hasan ya, belum standar. Ya, harus pindah ke kampung Ahsan. Kampung yang lebih baik amalnya. Ya, dan rasanya memang sudah masyhur ya, semua kita pasti ingat ya. Salah satu pesan agar kita bisa ahsan wa amala hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Lebih baik. Nah, kalau lebih baik sekarang kita ingin bahas ukuran orang itu lebih baik apa? Ya. Ukuran dikatakan bahwa amal kita lebih baik. Ya. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedekah itu amal hasan bukan? Iya, sedekah itu kan amal baik. Iya. Nah, besok berarti kita sedekah harus lebih baik dari hari ini, betul? Nah, kalau besok kita sedekah, berapa sedekahnya? Kalau hari ini 5.000, berarti besok sedekahnya 10.000. Lusa 15.000. Pekan depan 40.000. Bulan depan 160.000. Tahun depan. Nah, kalau logika lebih baik seperti itu, lama-kelamaan habis nggak Bapak Ibu? Nah, ini gajinya tetap. Iya, gajinya tetap, tapi sedekahnya harus lebih baik. Iya. Nah, ini berarti harus ada rumusan yang tepat, yang bijak tentang makna amal lebih baik. Tadi pagi Bapak Ibu salat subuh? Ya, insya Allah itu amal baik. Nah, besok berarti salat subuh kita harus lebih baik. Iya, tadi pagi salat subuhnya berapa rakaat? 2. Berarti besok malah salah. Tadi pagi datang ke masjid jam berapa Pak? Pas iqomah. Tadi pagi ya lumayan masih dapat jamaah. Nah, kalau tadi pagi datangnya pas iqomah, berarti besok datangnya pas azan. Ya kan berarti lebih baik. Nah, besoknya lagi sebelum azan. Besoknya lagi jam 4 pagi. Besoknya lagi ya. Lama-kelamaan nanti Bapak Ibu berangkat ke masjid sholat subuh jam 9. Tapi kan ya nggak mungkin. Nah, kalau begitu bagaimana caranya agar amal kita hijrah dari hasan ke ahsan? Ya, caranya sebenarnya sederhana. Ya, ada tiga langkah
Yang pertama adalah beramal baik semata karena rahmat Allah. Ini sering kita sampaikan ya. Dan mudah-mudahan kalau disampaikan ya mengingatkan kembali kita, karena tidak semua orang selalu ingat dengan poin-poin ini. Iya, Pak, kenapa rajin sedekah? Uang saya banyak, apa susahnya saya sedekah? Kalau orang bisa sedekah dan merasa karena uangnya banyak, berarti sedekahnya amal apa? Amal hasan. Amal hasan. Sudah ahsan belum? Belum. Kalau pengen ahsan, maka alasannya bukan karena uang saya banyak. Saya bisa sedekah ini karena rahmat Allah. Itu cara membelokkan amal dari hasan ke ahsan. Jadi apapun amal kita itu dasarnya adalah karena rahmat Allah. Ibu kok bisa ya sehari baca Quran 1 juz? Ya bisa lah, wong saya sudah lancar. Kalau dia bisa baca Quran 1 juz sehari karena lancar, berarti baca Qurannya amal apa? Amal hasan. Tapi kalau pas ditanya, ya ini semua rahmat Allah. Gak menyebut lancarnya, tapi betul-betul sadar bahwa saya bisa baca Quran 1 juz ini adalah rahmat Allah. Apapun amalnya, dasarnya adalah rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, gak mungkin saya bisa beramal. Ibu kok bisa tahajud? Biasa, udah jadi kebiasaan saya. Tahajudnya amal hasan, belum menjadi amal ahsan. Berarti sebenarnya mudah nggak Bapak Ibu membelokkan amal dari hasan ke ahsan? Mudah. Iya, tapi semudah ini tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Nah, nanti akan kita lihat kenapanya. Nah, yang keduanya hanya mengharap rahmat Allah. Ya, walaupun mungkin ada hasil-hasil yang lain, saya nggak ngereken semua hasil itu. Ya, saya ngerekennya adalah harapannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak, Ibu nasehatin anak, apa harapannya? Apa harapannya? Nasihatin anak amal baik nggak Bapak Ibu? Kan pasti ada harapan nasihatin anak. Apa harapannya? Anak nurut. Iya Bapak Ibu? Harapan dari nasihatin anak nurutin atau nggak nurutin nasihat? Nurut. Nah kalau harapannya nurut, berarti nasihatin anak itu amal hasan. Amal hasan. Belum bisa disebut sebagai amal ahsan. Ya, karena kalau orang sudah berada di kampung ahsan, nasihatin anak itu ya harapannya adalah dapat rahmat Allah. Iya. Nah nanti kita akan resmi berstatus permanen sebagai penduduk kampung ahsan kalau kita sudah punya KTP. Wujudnya apa? Kita mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. Mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. Kalaupun akibat dari amal itu manis, ini rahmat Allah. Kalau akibat dari amal itu pahit, ya rahmat Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang kelak nanti akan menentukan siapa kita. Ya, sebagai contoh, Bapak Ibu berbuat baik ke orang. Orang yang Bapak Ibu baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan. Bapak Ibu lapang atau kecewa? Lapang. Ya, itu berarti betul sudah punya KTP kampung ahsan. Ya, kita lapang. Terus kita terus berbuat baik kepada beliau atau berhenti? Terus ya. Terusnya itu berat atau tambah semangat?
Nah itu berarti betul ya, sudah ber-KTP kampung ahsan. Tapi kalau kemudian, ya nanti dululah, dia membalas kebaikan saya dengan keburukan, saya berat berbuat baik kepada dia, nah itu tandanya berarti belum punya KTP ahsan. Ya. Bapak Ibu berdoa itu amal baik bukan Bapak Ibu? Apa harapan dari Bapak Ibu berdoa? Nah itu memang tergantung KTP-nya. Kalau KTP-nya, ya KTP Kampung Ahsan, ditanya begitu jawabannya rahmat Allah. Tapi kalau statusnya KTP-nya Mas belum Ahsan, ditanya begitu jawabannya apa? Dikabulkan. Ya, sesuai KTP. Ya berharap dikabulkan. Salah nggak orang berdoa berharap dikabulkan? Enggak, ya berarti kampung Hasan kan nggak salah berbuat baik itu. Jadi doanya tetap berbuat baik. Iya, Bapak Ibu pilih mana kalau kita berdoa langsung dikabulkan atau tidak langsung dikabulkan? Langsung. Nah itu KTP-nya kampung Hasan. Ya. Pak Bu, nasehatin anak yang tadi kita contohkan. Iya. Sekali dinasehatin nggak nurut, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak nurut, tensi ibu naik nggak? Sesuai KTP. Kalau KTP-nya kampung Hasan, nasehatin anak 4 kali, tensinya pasti naik. Kalau KTP-nya Ahsan, enggak. Iya, mau 5 sampai 10 ya terus saja memberi nasihat. Nah kalau nasihatin anak sampai 10 kali, berarti Bapak Ibu dapat rahmat berapa? 10 kali. Nah 10 rahmat itu sangat boleh. Jadi ada yang kemudian tercurah ke anak, sehingga anak jadi nurut. Sebenarnya Bapak Ibu mana yang lebih Bapak Ibu sukai? Anak ya nurut karena dinasehatin Bapak Ibu atau nurut karena dapat rahmat Allah? Karena kalau nurut karena dinasehatin oleh orang tuanya, berarti dia nurut ketika di depan orang tuanya. Kadang kan orang tua ngasih jurus pamungkas, pokoknya kamu harus nurut, kalau enggak awas. Kalau ini sudah kebelasuk ke kampung saya. Kalau sampai seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berdoa minta X. 2 hari kemudian X-nya terwujud. Berarti Bapak Ibu merasa doa Bapak Ibu dikabulkan enggak? Berdoa minta X, 2 hari kemudian X-nya terwujud, berarti Bapak Ibu doanya dikabulkan. Nah ini sesuai KTP jawabannya. Tapi kalau jawabannya apa adanya, Bapak Ibu merasa doanya dikabulkan nggak? Kalau merasa dikabulkan berarti status KTP kita Hasan. Kalau Ahsan, kita sama sekali tidak merasa bahwa X ini terwujud karena saya berdoa. Loh nyatanya saya berdoa kan terus diwujud kan berarti dikabulkan. Nah kalau ngeyel begini ya berarti semakin kuat. Ini statusnya di kampung Hasan. Iya, karena kalau mau dibalik, Pak Bu, seandainya 2 hari yang lalu nggak doa minta X, X-nya terwujud nggak? Kalau ya tergantung status KTP-nya. Kalau memang KTP-nya kampung Hasan, kalau 2 hari yang lalu nggak berdoa gimana, terwujud nggak? Nggak mungkin. Nah itu sudah memperkuat itu. Nggak mungkin. Nah ini kalau nggak hati-hati, status kampung Hasan bisa membuat orang berubah turun menjadi kampung Sayyid. Ya, kalau sudah begini kan
Seolah dia punya kesimpulan Allah itu hanya akan ngasih kalau saya minta. Coba kalau saya nggak minta, nggak bakalan. Oh, itu sopan nggak sama Allah kalau begitu? Wah, ini bisa pindah ke kampung saya. Jadi kalaulah kita berdoa minta X, kemudian X ini terwujud, kita menyimpulkan X ini sebagai apa? Rahmat Allah. Bukan karena saya berdoa. Jadi nggak pernah mengklaim hasil dari amal itu sebagai akibat dari amal. Bapak ibu nasihatin anak, terus anak nurut. Itu nurut karena apa? Rahmat Allah. Kampung Ahsan. Tapi betapa banyak orang ini padahal udah dinasihatin bapaknya berkali-kali, nggak nurut. Begitu saya nasihatin langsung nurut. Itu berarti kampung Hasan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat sepintas saja, ini kita sudah permanen belum punya KTP Kampung Ahsan? Kenapa belum? Itu karena kita kurang latihan. Tidak melatih diri untuk selalu ingat 3 hal ini. Karena sebenarnya kan cukup dengan kita ingat. Saya beramal karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah dan mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. Kurang latihan. Iya. Ibu masak, terus anak-anak makan dengan lahapnya. Kenapa mereka bisa makan dengan lahap? Rahmat Allah. Kan jawabannya karena di sini. Nanti kalau prakteknya apa yang terjadi? Bu, anak-anak kok itu pada lahap? Yalah, siapa dulu yang masak? Yang mana yang mungkin terjadi kalau di kenyataan? Ingat bahwa ini anak-anak suka itu karena rahmat Allah atau karena yang masak kita? Jadi masalahnya adalah karena kurang latihan. Maka yang kemudian harus dikuatkan adalah latihan. Mirip-mirip seperti bapak ibu dulu waktu baru belajar naik motor. Terus ketemu belokan, itu pas belok terasa nggak membelokkan kemudinya? Waktu baru belajar. Oh, terasa karena baru belajar kan? Iya, yang karena baru belajar ya kadang suka salah. Belum saatnya dibelokkan. Dibelokkan, akibatnya ketemu tiang listrik. Atau harusnya dibelokkan kok belum dibelokkan, akibatnya nyemplung selokan. Ini resiko memang orang belajar. Ya nggak apa-apa, salah-salah. Tapi kan kalau terus berlatih, akhirnya belok otomatis. Ya. Tapi sampai sekarang aja kita kalau belok itu kecepatannya stabil 60 atau dikurangi. Nah, berarti belum ahli. Kalau pas belok dikurangi itu belum ahli. Karena kalau sudah ahli, beliau bisa seperti ini karena sudah apa? Nah, maka kalau kita latihan terus menerus, ini rahmat Allah, nanti kita jadi ahli. Jadi udah otomatis itu. Tidak ada lagi dalam pikiran kita. Pokoknya mindset kita adalah saya bisa beramal, ini rahmat Allah. Hanya mengharap rahmat Allah. Apapun hasil dari amal ini semuanya adalah rahmat Allah. Udah mindsetnya itu udah rahmat Allah. Nah, kalau sudah ahli begini, maka ini pentingnya kita. Kelak nanti rahmat Allah ini, Bapak Ibu, akan menjadi balon udara yang membawa kita hijrah masuk ke kampung ihsan. Hijrah masuk ke kampung ihsan. Karena untuk hijrah ke kampung ihsan, kita sebenarnya nggak punya kemampuan. Jadi kemampuan maksimal kita itu hanya bisa sampai di ahsan. Tapi kalau kemudian kita sudah ahli di kampung ahsan,
Nah, nanti KTP-nya udah langsung berubah jadi ihsan. Karena untuk bisa sampai di kampung ihsan itu betul-betul sangat mengandalkan rahmat Allah. Nah, padahal di kampung ihsan tadi kita selalu beramal karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah, apapun hasilnya ini adalah rahmat Allah. Ya udah, berarti kita dapat rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang kelak nanti akan membawa kita ke kampung ihsan. Karena kalau sudah di kampung ihsan, itu logika kita nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Kenapa? Ini suasana di kampung ihsan. Pertama, beramal baik semata antara kita dengan Allah. Ini udah nggak bisa lagi dilogikakan nih. Antara kita dengan Allah itu udah nggak ada lagi logika. Ya, tapi ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah ihsan. Ya, apa yang Rasul sebut anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, itu kan nggak bisa dilogikakan. Dan gimana ibadah kau seolah-olah melihat Allah? Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yang kau yakin kalau Allah melihatmu. Nah, ini sangat-sangat membutuhkan rahmat Allah. Yang kedua, bahagia di dalam amal. Bahagia di dalam amal. Jadi kebahagiaan kita itu ada di dalam amal. Dan yang membuat kita bahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah nilai akhirat yang ada di dalam amal itu. Nilai akhirat yang ada di dalam amal itu. Ini juga yang memang agak sulit untuk dilogikakan. Kecuali kalau siapapun sudah berada di kampung ihsan ini. Dan nanti statusnya permanen tinggal di kampung ihsan, menjadi penduduk permanen, ketika kita sudah bahagia mengajak orang lain dalam kebaikan. Maka wajarlah kalau orang-orang seperti Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, sampai beliau menulis kitab macam-macam, banyak sekali kitab yang beliau tulis yang isinya mengajak orang pada kebaikan. Karena memang orang kalau sudah di kampung ihsan, kebahagiaannya ada di situ. Kebahagiaannya ada pada ngajak orang. Ngajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang pada kebaikan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita saatnya ingin ngecek KTP kita ini, Bapak Ibu. KTP kita sayyi, hasan, ahsan atau ihsan. Ada simulasinya. Berkenan Bapak Ibu simulasi untuk memastikan KTP kita mana ini. Dan ini memang penting. Memang penting. Karena kalau kita nggak tahu KTP asli kita, kira-kira masalah nggak Bapak Ibu? Nggak jelas kita KTP-nya mana. Pas ditanya terus mikir, saya orang mana ya? Agak aneh juga kalau sampai tidak tahu. Simulasinya sederhana. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu kita bertamu ke rumah seseorang jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Bertamu ke rumah seseorang. Orang itu tahu kita, kenal kita, kita juga tahu beliau, kenal beliau. Nah, pada saat kita bertamu jam 2 dini hari, ternyata beliau menyambut kita, membukakan pintu dan mempersilahkan kita masuk, kemudian menemui kita dengan sukacita, kelihatan betul bahagia, dan karena beliau tahu kita lapar, kemudian disuguh makanan dan minuman yang enak, yang lezat. Maka kalau ini terjadi, kita oleh beliau dianggap tamu apa? Tamu apa? Istimewa. Jam 2 dini hari bertamu, kok dibukakan pintu, disambut dengan sukacita, disuguh hidangan yang enak, itu kan menunjukkan kita adalah orang yang istimewa bagi beliau.
Tapi bayangkan kalau semisal dibukakan pintu, ditemui tapi nggak disuguh, padahal lapar. Nah kalau seperti ini berarti kita dianggap tamu yang apa oleh beliau? Ya, tamu baik tapi bukan istimewa. Masih mau ditemui. Ya, tamu baik tapi belum bisa disebut istimewa. Nah sekarang dibukakan pintu, Pak. Kita dipersilakan masuk. Tapi ditemui enggak, disuguh juga enggak. Ya, tapi masih dibukakan pintu. Tapi enggak ditemui, enggak disuguh. Berarti tamu apa kalau ini? Biasa. Ya masih lumayan dibukakan pintu. Tapi kebayang kalau dibukakan pintu saja enggak. Padahal beliau tahu kita bertamu. Iya, tapi enggak dibukakan pintu. Jadi jangankan ditemui, disuguh, dibukakan pintu juga enggak. Berarti iya, kita dianggap apa oleh beliau? Orang yang bermasalah. Betul Bapak Ibu? Sebenarnya inilah gambaran hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu pernah bertamu ke Allah jam 2 malam? Bertamu ke Allah jam 2 malam? Pernah. Lewat apa? Lewat tahajud. Betul? Tahajud itu bertamu enggak? Iya, kan tahajud itu menemui Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita rasakan saat tahajud? Ada enggak Bapak Ibu orang yang waktu tahajud itu merasakan nikmat, bahagia tiada terkira? Ya, membaca Al-Fatihah, berdirinya aja sudah terasa nikmat. Ruku, yang tidak sujud, pas sujud itu nikmat sehingga rasanya mengangkat dahi itu kayak berat. Ada nggak orang yang sampai seperti ini Bapak Ibu? Nah kalau ada, berarti orang seperti ini dalam pandangan Allah orang apa? Karena yang membuat kita merasakan nikmatnya tahajud itu siapa? Yang membuat kita merasakan nikmatnya sujud? Allah. Berarti pada saat itu sujud menjadi hidangan lezat. Iya. Baca Quran sampai menangis itu berarti baca Quran menjadi hidangan. Iya. Jadi semua gerakan sholat, semua bacaan sholat itu sebenarnya adalah hidangan dari Allah. Kita tahajud kan berarti tanda Allah menemui kita. Terus kita merasakan nikmatnya tahajud, berarti kita sudah diberi hidangan yang istimewa. Tapi ada enggak orang yang ya tahajud ya, ringan, mudah gitu, tapi tidak merasakan nikmatnya? Mungkin kita juga ya, pernah enggak mengalami kondisi seperti ini? Ya ringan sih tahajud, mau bangun, mau berdiri, mau baca, tapi kok enggak merasa ada nikmat, ya kayak biasa aja. Nah kalau seperti ini berarti tandanya apa Bapak Ibu? Ditemui tapi tidak diberi hidangan. Berarti statusnya? Nah ini kalau dikaitkan dengan KTP tadi, yang pertama ini berarti KTP-nya sudah ihsan. Nah yang kedua, lumayan ini ihsan. Nah, tapi pernah nggak Bapak Ibu beban, berat, hambar tanpa rasa? Tapi masih mau tahajud kan lumayan. Kalau masih mau tahajud kan berarti dipersilahkan masuk. Iya, kan tahajud berarti kita masuk. Iya, masuk. Tapi kok berat ya? Kok beban ya? Kok hambar? Berarti nggak ditemui, nggak diberi hidangan. Nah berarti statusnya apa? Hasan. Ya. Tapi ada nggak yang kemudian bangun jam 2 Bapak Ibu? Jam 2 bangun, tapi nggak seneng, nggak suka tahajud. Ada nggak? Nah kalau ada, itu artinya apa? Allah tidak membukakan pintu untuk dia. Berarti kalau sampai nggak seneng tahajud, nggak suka tahajud, padahal bangun, itu tandanya orang ini dianggap apa oleh Allah?
orang yang tidak pantas ketemu dengan Allah. Ini berarti tandanya dia KTP-nya KTP sayyi. Bangun jam 2, malah nonton hiburan. Itu naudzubillah. Masih mendingan terus tidur. Kalau terus tidur kan memang nggak berniat untuk bertamu. Nah ini bangun. Kalau bangun berarti ada kesempatan bertamu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka semua pada akhirnya memang kembali kepada kita. Tapi kan kita punya target kalau begini. Targetnya apa Bapak Ibu? Punya KTP Kampung Ihsan. Karena tidak ada yang dirasakan oleh siapapun yang tinggal di Kampung Ihsan selain tenang, damai, bahagia. Tenang bersama Allah, bahagia bersama diri sendiri, dan bahagia damai bersama diri sendiri, dan bahagia bersama siapapun. Dan Bapak Ibu, ada SOP sebenarnya. Iya, ada SOP. Pada saatnya nanti malaikat Israel datang, malaikat Israel itu akan menunggu kita di kampung mana Bapak Ibu? Di Kampung Ihsan. Ya, di Kampung Ihsan. Ya. Jadi kalau orang statusnya sudah punya KTP Kampung Ihsan, ya, maka tahukah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kampung Ihsan itu memang kampung yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kampung tempat kita dijemput oleh malaikat Israel. Jadi Kampung Ihsan adalah kampung yang disiapkan oleh Allah untuk siapapun yang ingin merasakan tenang, damai, bahagia di hari kepulangannya kembali ke hadirat Allah. Jadi malaikat Israel itu akan nyari kita di Kampung Ihsan. Pas cari di Kampung Ihsan kok nggak ada, maka malaikat Israel akan nyari di Kampung Ahsan. Pas di Ubek kok nggak ada juga, oh berarti di Kampung Hasan. Kalau masih ada di Kampung Hasan masih lumayan, itu selamat, insya Allah husnul khatimah. Tapi ya rada-rada gimana gitu sakaratul mautnya. Nah yang susah adalah kalau di Kampung Hasan nggak ada, berarti orang ini ada di Kampung sayyi. Dan betul, pas ketemu malaikat Israel nemui dia sedang berada di tempat maksiat. Wah, udah kebayang seperti apa kematian orang seperti ini. Ya, tapi Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan. Siapapun yang dijemput malaikat maut di Kampung Ihsan, maka malaikat maut akan memperlakukan penjemputan dirinya dengan cara yang sangat istimewa, dengan cara yang sangat khusus, ya sangat istimewa. Ya, betul-betul sangat khusus, sangat istimewa. Inilah yang membuat siapapun insya Allah pada saatnya nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, betul-betul dalam keadaan husnul khatimah. Kalau pada saat dijemput, dijemputnya di Kampung Ihsan. Betul-betul husnul khatimah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat boleh jadi pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang terbaring. Tiba-tiba datang malaikat Israel. Pas datang malaikat Israel kaget enggak Bapak Ibu? Kalau di Kampung Ihsan insya Allah enggak kaget. Nggak kaget. Malah bisa jadi malaikat Israel yang kaget. Kenapa kaget? Malaikat kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin? Hadan ya Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk sesegera mungkin mengubah status kita dari ber-KTP Hasan ke Ahsan
Dan mudah-mudahan dari ahsan sesegera mungkin dengan rahmat Allah berubah menjadi ihsan. Dan ya Allah iyakum. Iya. Saya kembalikan ke Pak Sigit, semoga. Jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah sehingga bisa tinggal di kampung ihsan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu bagi yang hadir di puncak ini. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Adakah? Bapak-bapak? Tidak ada? Berarti alhamdulillah sudah memahami dan tinggal melaksanakan saja. Untuk berubah, memperbaiki diri agar segera bisa pindah dan punya KTP tetap di kampung ihsan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Kiai, mohon doa dari panjenengan untuk menutup, atau mungkin juga ada kesimpulan atau tambahan dari panjenengan, monggo dipersilahkan. Baik, sebagai penutup, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya dalam keadaan safar terdengar azan zuhur, saatnya saya menunaikan sholat zuhur. Iya, menunaikan sholat zuhur. Kebetulan ada masjid, kita pun singgah di masjid itu untuk sholat zuhur. Ya, kalau pas mampir ke masjid pas azan kan berarti kita dapat keutamaan awal waktu dan berjamaah. Ya, dapat qobliyah juga. Ya, dapat intidharus sholat, menunggu sholat. Tapi begitu selesai wudhu, pas mau masuk, di pintu masjid ada tulisan, khusus hari ini, siapapun yang sholat di masjid ini harus bayar infak 100.000. Begitu baca tulisan, apa yang muncul di kepala kita? Yang muncul di kepala kita apa, Bapak, Ibu? Spontanitasnya? Wah, apaan ini? Orang mau sholat kan harus bayar. Nggak bisa ini. Iya. Ada nggak orang yang kemudian berpikir nggak jadi sholat di situ? Ada. Iya. Pindah aja. Nah, ini semua sebenarnya menunjukkan status KTP. Kalau orang yang sudah KTP-nya KTP ihsan, maka pikirannya apa yang ada di kepala? Malah senang nggak Bapak Ibu? Senang. Kenapa senang? Saya punya kesempatan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa sholat tepat waktu berjamaah itu lebih berharga daripada uang 100.000. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau berpikir eman, ya masa sholat kok bayar? Berarti lebih berharga sholat atau 100.000? 100.000. Ya. Tapi ini masjid-masjid nggak boleh menerapkan ini, umat belum siap. Tapi kalau umat sudah siap, nggak masalah itu. Iya nggak masalah. Kita juga senang. Ya. Apakah kemudian ketika kita bayar kita kehilangan uang 100.000? Enggak. Justru 100.000 itu menjadi bukti di hadapan Allah. Ya Allah, saya lebih menghargai sholat berjamaah tepat waktu di masjid daripada kehilangan uang 100.000. Tapi kalau kita lihat betapa logika ini belum ada. Sementara Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya lewat di satu tempat terus melewati tempat hiburan. Wah, kok menarik ini tempat hiburan. Pengen masuk ke tempat hiburan itu. Iya, namanya tempat hiburan isinya apa? Kebaikan atau keburukan? Ternyata ketika mau masuk ke tempat hiburan harus bayar 100.000. Dipersoalkan enggak?
murah. Ya Allah, ini saja contoh betapa memang kita hidup di zaman yang kebalik. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kalau kita nggak hati-hati bisa ke bawah. Tadi kan sempat reaksi kita, 100.000, apaan ini? Iya. Jadi kita bisa membayangkan ahli pengajian saja kaget ya ketika membaca 100.000. Lah yang bukan ahli pengajian. Tapi ini memang menjadi catatan betapa kita harus berjuang untuk lebih menghargai akhirat daripada dunia. Orang yang sudah berada di kampung ihsan, yang kemarin kita sudah sampaikan, pasti akan punya logika yang tidak akan bisa difahami oleh orang yang masih berada di kampung hasan. Mungkin juga belum bisa difahami oleh mereka yang berada di kampung ahsan. Ya, banyak sekali logika-logika yang dianggap aneh. Nah, salah satu logika itu setiap kerugian dunia akan menjadi keuntungan akhirat, dan setiap keuntungan akhirat bisa menjadi beban bagi akhirat. Maka orang-orang yang berada di kampung ihsan, ketika mereka rugi, itu mengeluh atau bersyukur? 2-3 hari yang lalu saya ditanya oleh seseorang, beliau pensiunan pegawai negeri. Iya. Nah, konon katanya kalau orang-orang mau pensiun itu suka didatangi oleh pemilik perusahaan untuk investasi. Iya. Nah, itu termasuk beliau yang didatangi ya, presentasi itu. Nah, beliau kemudian tertarik, iya ya, daripada cuma disimpan, ya, kenapa enggak diinvestasikan? Akhirnya tabungan beliau selama beliau jadi PNS itu beliau investasikan, ya, karena sponnya dapat keuntungan. Singkat cerita, ternyata itu penipuan. Jadi uang tabungan yang selama ini ya, ibu-ibu itu beliau tabung hilang, hangus. Ya. Ini kalau terjadi pada diri kita rasanya gimana Bapak Ibu? Bahagia atau sedih? Itu memang status KTP itu nggak bisa dibohongi gitu. Nah, gimana Ustaz? Gimana caranya memahami bahwa ini adalah keuntungan? Bisa masuk nggak ke kepala bahwa ini keuntungan? Iya, memang pada akhirnya harus dibawa ke logika yang sesungguhnya. Ibu, kalau seandainya, ya saya cuma cerita aja, ada orang-orang yang ketika ditipu itu dia ikhlas, ya, dia mendoakan orang yang menipunya dengan doa yang baik. Nah, terus di akhirat, ya, ada di akhirat itu orang yang kalau lihat amalnya itu biasa aja, tahajudnya biasa, sedekahnya biasa, pokoknya amalnya itu biasa, tapi pas di akhirat kok dapat surga kelasnya kelas VVIP. Iya. Orang ini kan kayak tahu diri. Iya, pas ada malaikat nanya, malaikat, saya kan orang biasa, malaikat, tahajud saya biasa, amal saya biasa, tapi kenapa saya kok dapat surga seindah ini? Saya kok merasa kayak malaikat salah ini menempatkan saya. Ya, jadi saking tahu dirinya merasa kayaknya salah ditempatkan. Apa kata malaikat? Ibu masih ingat nggak waktu di dunia ibu kena tipu? Ya ingat, ya ingat saya kena tipu. Terus apa yang ibu lakukan waktu kena tipu? Ya saya ikhlas, saya ridha, saya menerima. Ya, saya doakan orang yang menipu saya karena memang sudah sulit untuk. Ya, ternyata semua bukti-bukti itu dianggap palsu. Ya, ada tanda tangan, ternyata tanda tangannya palsu. Ya. Pokoknya ya udah, kalau begitu pilihannya apa? Ya saya ikhlas waktu itu malaikat. Saya tetap mendoakan beliau dengan doa yang baik. Apa kata malaikat? Itulah yang menjadi penyebab kenapa ibu ada di surga ini. Maka pada saat itu si ibu tadi akan mengatakan apa? Untung dulu di dunia saya kena tipu. Betul Bapak Ibu. Tapi ini tetap sulit diterima oleh orang, ya kecuali kalau KTP-nya sudah KTP ihsan.
Iya. Nah, maka memang tugas kita. Habis ini jangan lupa segera ke Dukcapil ya Bapak Ibu. Ngurus perpindahan KTP, ya pastikan mengantongi KTP, minimal KTP Ahsan, iya. Karena kalau sudah Ahsan, nanti yang mengurus bukan kita, ada petugas khusus yang akan menaikkan KTP kita dari Ahsan ke Ihsan. Iya. Itu sudah otomatis akan berubah dengan sendirinya kalau kita sudah mengurus KTP kita sampai ke Ahsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau sudah mengingatkan kami kemarin ya Allah, lewat pergantian tahun. Tidak terasa kami sudah menjalani hidup di alam dunia ini bertahun-tahun. Tapi ya Allah, Engkau maha melihat betapa kami belum sepenuhnya menyenangi segala yang baik. Engkau pun maha tahu ya Allah, belum sepenuhnya kami membenci segala yang buruk. Ya Allah, ya Rahman, kami kadang suka bertanya kepada diri kami sendiri, sebenarnya apa yang selama ini kami lakukan dalam hidup kami ini? Mengapa di usia kami saat ini kami masih bisa menyukai yang buruk ya Allah? Bagaimana mungkin ya Rahman perjalanan waktu yang panjang ini tidak menjadikan diri ini diri yang tidak menyukai keburukan? Engkau juga masih lihat betapa kami kadang bahkan sering merasa berat melakukan amal-amal kebaikan. Masih belum suka memaafkan kesalahan orang lain. Masih belum bisa lapang ya Allah ketika dirugikan oleh siapapun. Masih merasa berat untuk tahajud. Berat membalas keburukan orang dengan kebaikan. Berat mendahulukan orang lain dalam keadaan diri ini butuh. Ya Allah, sepertinya ada yang salah dalam hidup kami ini. Dan kalaulah kesalahan itu diakibatkan karena dosa yang masih saja kami lakukan, ya Allah, dengan segala kerendahan dan kehinaan diri kami, dan dengan segala rahmat serta kemuliaan-Mu, kami betul-betul mohon ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kami perbuat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni pula senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni semuanya ya Allah. Jadikan saat ini betul-betul menjadi saat ampunan bagi kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang keluar dari majelis ini kecuali dalam keadaan bersih ya Allah, kecuali dalam keadaan bersih ya Allah. Kami ingin bisa pulang selamat kepadamu. Kami ingin bisa pulang selamat kepadamu. Kami ingin ya Allah pada saatnya memang kami harus pulang kembali ke haribaanmu, dalam keadaan tubuh kami ini bersih, tidak ada dosa yang kami bawa pulang ke haribaanmu. Tak terbayang ya Allah, kalau kami harus pulang membawa segala dosa, harus mempertanggungjawabkan semua dosa yang belum terampuni. Ya Allah, kami betul-betul mohon ampuni semua dosa kami, dan izinkan setelah ini ya Allah, kami hidup lurus di jalan yang Engkau ridhai, dengan Engkau karuniakan kepada kami kemampuan bisa melakukan amal baik semata-mata karena rahmat-Mu ya Allah.
Ingatkan selalu kami bahwa apapun amal baik yang kami lakukan, sungguh hanya bisa kami lakukan dengan rahmat-Mu. Dan ya Allah, mampukan kami, ahlikan kami untuk selalu berharap hanya rahmat-Mu dengan amal-amal kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan terlintas dalam diri ini melakukan amal kebaikan yang berharap bukan rahmat-Mu, ya Allah. Cukup rahmat-Mu yang menjadi harapan dari semua amal kami. Jangan Kau biarkan kami berharap yang lain selain rahmat-Mu. Cukupkan harapan dari amal-amal kami adalah rahmat-Mu, ya Allah. Dan mampukan pula kami, ya Allah, untuk mengembalikan semua hasil dari amal kepada rahmat-Mu semata. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, izinkan kami mengisi sisa umur ini dengan amal-amal yang kami lakukan sepenuhnya hanya antara kami dengan Engkau, ya Allah. Kami merasa tidak ada urusan dengan siapapun dan dengan apapun dalam amal-amal kami. Walaupun amal ini kami lakukan kepada sesama, kepada keluarga, tapi sungguh, ya Allah, ini sepenuhnya amal antara kami dengan Engkau, ya Allah. Jangan Kau biarkan hadir apapun selain-Mu dari amal-amal kami. Ya Allah, ihsankan amal-amal kami, ya Allah, dengan Engkau jadikan kebahagiaan hidup kami ada pada saat kami beramal. Ya Allah, di sisa umur ini karuniakanlah untuk kami nikmatnya sujud, nikmatnya tilawah Quran. Jadikan sholat menjadi senikmat-nikmatnya karunia yang Kau berikan kepada kami. Jadikan sedekah, ya Allah, menjadi kebahagiaan kami, melebihi bahagianya kami mendapatkan harta. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami bahagia dengan harta, kecuali ketika harta ini kami gunakan untuk akhirat. Ya Allah, bahagiakan kami dengan amal-amal akhirat. Bahagiakan kami dengan amal-amal yang kelak nanti akan bernilai bagi akhirat kami nanti. Hidup kami di dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, dan sementara. Tidak dalam waktu yang lama kami semua pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Karena itu, ya Allah, jadikan sisa umur kami ini sisa umur yang kami penuhi dengan amal-amal kebaikan yang kami lakukan di jalan-Mu, ya Allah. Kami lakukan hanya untuk-Mu, ya Allah. Kami lakukan karena-Mu. Kami lakukan hanya bersama-Mu, ya Allah. Tuntun dan bimbing kami agar di sisa umur ini kami bisa melakukan amal-amal kebaikan yang tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi juga akan menjadi jalan surga bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, dengan jalan apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua, kecuali kalau tidak dengan kami menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya. Dan ya Allah, mampukan pula kami bisa menjadi orang tua yang kelak nanti akan menjadi jalan surga bagi anak-anak kami, ya Allah. Mampukan kami bisa menjadi jalan surga bagi anak-anak kami. Kami ingin, ya Allah, Engkau selalu jaga kebersamaan kami dengan anak-anak kami dalam kemuliaan. Kami mohon, ya Allah, utuhkan kembali kebersamaan kami dengan anak-anak kami di akhirat nanti mulia, dengan Engkau pertemukan kembali kami dengan semua anak keturunan kami. Pertemukan kami semua di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti. Satukan kami di surga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya.
Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan dan juga doa-doa yang dipanjatkan. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita dengan membaca zikir, doa dan akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama, nahdhu bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akhirra birridaka minhal uyun, Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna fil mustafar rasuli nahdo bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tasis syuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.